Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Tika Santika dengan NIM 11235 dan teman-teman saya yang terdiri dari Yesinopiana Putri NIM 11256, Yulia Ratnasari dengan NIM 11224, Dina Aryani 11200-210, Anisya Damayanti 1120268. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai presentasinya. Konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti dengan pandangan. Kata Nusantara adalah gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau dan kepulauan, sedangkan kata antara mempunyai makna antar-antara, relasi, seberang, atau laut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perhatikan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis sejarah, sosiologis, dan politik terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi perkembangan konsepsi wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pada terluas Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi salah satu kesatuan wilayah laut di antara pulau, bukan lagi sebagai pemisah. Karena lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk menunjukkan pemersatu bangsa, itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat tekad orang-orang dan di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dan penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga pemersatu kebangsaan. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu
dan ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar Hafian Negara GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN. Konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik politeria, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, negara, dan tela yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politis adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa ini akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pergerakan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya untuk perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berbeda yaitu misalnya adanya perubahan dan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Wawasan Nusantara. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah dengan adanya lautan bebas. Sebelumnya kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari hukum kolonial Belanda, yaitu Ordonansi tahun 1939. Baru setelah keluarnya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa Indonesia ditandai dengan adanya keberagaman agama, suku, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsepsi wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan juga keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Nusantara memiliki tujuan, fungsi, dan juga asas. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat.
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki asas ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas-asas tersebut ada 5, yaitu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan terakhir kesetiaan. Implementasi Wawasan Nusantara. Topik 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Topik 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Topik 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Topik 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dalam segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mantra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia memiliki yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa dan serta meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggung, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Implementasi Wawasan Nusantara dan kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintah yang kuat, inspiratif, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Perwujudan Kepulauan sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial dan maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah perkembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama dan asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar membantu pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta
serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan perkembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa itu sendiri. Implementasi wawasan negara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga dapat menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul, daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menimbulkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menegakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Kesimpulannya yaitu Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai kesatuan wilayah laut, bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia melalui perjuangan di Forum Internasional Indonesia, dan artinya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai kesatuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.